berjari-jari buat berbagi praktek baik, memberikan semangat untuk adik kelasnya. Dan sudah tahu bagaimana urusan. Terus penekanan terhadap adik-adiknya untuk persiapan baik itu di bengkel resmi ataupun di bengkel biasa, khususnya pengalaman kamu bengkel resmi bagaimana? Yo. Sana harus aturan, tidak boleh memakai sepatu, tetap memakai windbag, tidak boleh memakai baju biasa. Sana aturannya seperti kayak di SMK ini. Masuknya jam 7, jam 8, pulang jam 4. Di sana tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh makan sembarangan atau merokok utama, tidak boleh. Di sana harus kamu harus aktif di jalan. Nanti kalau dari aktif itu dari mandornya ngasih caperan atau ngasih bonus Penghargaan lah ya. Pada saat akhir bulan. Kalau enggak pada kamu ikut lembur dan tapi jangan ditekankan di situ. Yang ditekankan, perlu ditekankan yaitu dapat ilmunya. Kenapa? Kalau misalkan kalian masih PKL, berpikirnya ceperan ini akan diberikan apa? Pada saat kalian benar-benar dilihat mampu sesuai dengan yang dilakukan. Gak mungkin asal-asalan walaupun memang nyampe sore dikasih penghargaan, gak mungkin. Tapi benar-benar dilihat, oh hasilnya ada, pekerjaannya bagus dan lain sebagainya, pasti akan memberikan seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi, kalau kalian berpikirnya ceperannya, bayarannya, yang terjadi apa? Pasti pindah-pindah tempat PKL, nggak mungkin dapat ilmunya. Itu nyata. Barusan kemarin ya saya dikasih informasi oleh langsung kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kurang apa lagi? Bayaran juga ada. Ya, kemudian hanya karena nominalnya nggak cocok, nggak mau nerima, padahal itu benar-benar langsung dikasih. Dia nggak mau, karena pikirannya wah gede sedikit, sama seperti kalian. Apa? Pena pak, pena ayo si rodo rodo garapannya pena ya raksel duwite akeh, gak bakalan nemu, bener gak? Nah, ini yang gambaran dari pengalaman yang di bengkel resmi. Nah, bagaimana untuk gambaran salah satu dari, kebetulan ini dua siswa ini perwakilan yang saya waleni. Dua orang ini salah satunya tak ambilkan dari yang bengkel resmi dan bengkel biasa. Bengkel biasa tidak kalah seperti bengkel resmi. Ada penarikan bodi, ada pengelasannya, ada ketok magicnya, tidak hanya dempul dan lain sebagainya. Nanti bisa diceritakan oleh salah satu dari banyak siswa yang sebagai contohnya di sini namanya Paris. Silakan Paris bisa membagikan pengalaman kamu untuk menjadikan motivasi adik-adik kelasnya. Untuk berarti sudah cukup atau ada lagi? Ya, silakan Paris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paris, kelas 12 pengalaman saya di PKL Jolotundo Kandangan. Saya dapat banyak ilmu, yaitu pertama kali mengolah, mengaplas, merasin, dan banyak lainnya. Yang saya tekankan untuk kalian semua yaitu desainer jangan malas-malasan, yaitu seperti saat customer masuk, kita hanya inisiatif untuk mengerjakan apa yang bengkel kita omongin harus ditinggalkan. Misalnya jangan yang banyak istirahatnya kalau bengkel mengerjakan kita mendengarkan dan mendekati bengkelnya. Misalnya banyak saya kerjakan yaitu membongkar gebur, menguruk kaset, dan lain-lainnya. Dan aturan di sana yaitu saat jam istirahat harus tepat, karena di sana tepat waktu.
dan untuk masuk dan untuk berangkatnya di sana sebelum jam 7 harus sampai ke bengkel. Istirahat jam 12, pulang jam 4 sore. Dan di sana saya banyak mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti menempul, mengelas, memperbaiki bodi dengan fiber, mencampur resin dan katalis. Terus pesan kamu terhadap mereka supaya mereka siap apa? Pesan saya untuk teman-teman semua, kalau PKL di sana itu mempersiapkan satu attitude, 2 percaya diri, 3 disiplin, 4 tanggung jawab, 5 inisiatif sendiri. Ya. Oke, gitu. Dari sini aja. Ya, dari apa yang disampaikan dua kakak Salia, sama juga yang disampaikan oleh HRD, sama juga yang disampaikan oleh pimpinan bengkel dari Suzuki kemarin menyampaikan, itu terkait dengan attitude-nya, etikanya, sopan santun dan lain sebagainya. Banyak ditemui juga, entah itu dari bengkel resmi, bengkel biasa, ataupun pada saat bekerja, hampir kebanyakan tidak mempunyai EK, sudah benar-benar bekerja. Ya, pengalaman kemarin dari pihak yang bertanggung jawab di Suzuki dikirim di Bali. Di sana sudah bayarannya lumayan, tapi nyatanya Pak, baru seminggu sama sekali dia tidak suka karena capek dan mau jauh dengan orang tua, tanpa omong-omong dia keluar. Sehingga yang kena siapa? Orang yang membawanya, ya, orang yang mereferensikannya. Sehingga Pak, dari pihak yang punya industri menggarisbawahi, hati-hati kalau ada karyawan baru dari SMK, karena Pak, sudah terjadi kesalahan yang dilakukan sehingga digarisbawahi semuanya sama. Nah, di sini pesan saya, kalian nanti khususnya yang laki-laki ya, pasti akan jadi kepala keluarga siapapun itu. Yang perlu digarisbawahi lagi apa? Selama kamu punya keterampilan, punya keahlian, dimanapun pasti akan dihargai. Tapi kalau tidak punya apa-apa, jangan harap ikut dimanapun, ya, ikut orang pasti gak bakalan bisa. Nah, tapi kalau sudah punya keterampilan, punya skill, punya kepribadian yang baik, ikut sana ya enak diterima, ikut sini ya enak, bahkan banyak orang yang suka. Ini nyata. Sama halnya mungkin kalian melihat saya seperti ini. Ini hasil produk dari saya selama, sama seperti kalian, mungkin jauh berbeda, lebih parah. Kata-kata saya parah. Benar nggak? Benar nggak? Saya ngomong apa adanya. Ya, dari berbagai macam etnis ada pasnya dia. Dari Papua ada, ya, dari biasa ada. Yang notabene-nya menengah ke bawah ada. Pikirannya yang jauh juga ada, yang tertinggal juga ada. Komplit, tapi kembali lagi pada diri sendiri. Kemauan kalian, mau nggak untuk belajar, mau nggak untuk lebih baik lagi, mau nggak untuk dapat ilmu. Saya sudah melihat kalian secara keseluruhan bagaimana. Saya pernah ngomong di depan kalian, sama di sini saya ngomong, bisa tanyakan di depan orang tua mereka satu persatu pada saat pembelajaran. Rapot loh, elengnya seperti apa tak sampaikan, bagusnya seperti apa tak sampaikan, dan alhamdulillah terbukti pada saat PKL hampir 90%-nya, ya maaf, yang saya lihat selama proses di dalam kelas juga sama. Kok maunya ada, tanya sini, waktu PKL dapat PKL ya? Waktu PKL kamu dapat tempat PKL nggak? Di mana? Dari siapa? Pertama, kamu dapat nggak? Bingung loh? Bingung. Saya kan bakalan mereferensikan yang lainnya. Contoh, wah saya dari dulu, orangnya bagaimana? Ya,
bilang ke saya, Pak, bingung ya Pak, belum dapat. Ya udah, saya hubungi mereka, ya. Kemudian saat saya hubungi ACC, dia yang bekerja sendiri ke sana langsung, ternyata saya klarifikasi, anak saya atas nama Faris sudah ke sana belum? Oh sudah. Alhamdulillah dibuktikan selama dia di PKL hasilnya pun tidak ada catatan kejelekannya, baik itu kedisiplinannya, baik itu keterampilannya dan lain sebagainya. Ini terbukti, makanya saya bisa kalian pegang omongan saya nggak bakalan mereferensikan orang yang asal-asalan. Kenapa? Karena itu benar untuk saya diwasakan masukan, ternyata sampai naik DW terjadi ada kendala di bengkel, sampai naik DW kedisiplinannya nggak ada, kemauan belajarnya nggak ada, ya udah pak gawanan jenengan no Weli kayak gini, das akhirnya hilang. Apakah dia percaya ke saya lagi? Enggak. Nah ini sedikit kenapa saya perlu memberikan gambaran ini, seperti yang pernah saya sampaikan ke kalian, ya, tak kasih motivasi untuk kalian menjalankan atau tidak, kalian bisa berpikir. Ini semua untuk siapa? Untuk kalian, bentar lagi kalian PKL, ya toh? Jadi itu gambaran dari dua orang siswa yang sudah memberikan referensi buat kalian, ya. Kemudian untuk ini nanti kira-kira ada yang tanyakan, silakan, biar mereka berbagi juga terhadap pengalamannya ini. Kalau nggak ada berarti cukup ini. Kalau memang kalian tertarik untuk mendalami atau menanyakan, mumpung ada di depan kalian yang sudah melakukan pengalaman nyata di PKL. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti cukup, mantap. Ya.